Selamat malam semuanya, sehat? Halo Kak Angela, Kak Loviatan, Kak Anjani. You're so beautiful tonight. Terus ada Kak Ariba. Nanti yang akan sebut lagi nama-namanya. Semuanya sudah bergabung. Malam ini kita akan membahas mengenai 7 level consciousness. Untuk bab pertama kita akan memahami mengenai states of consciousness dulu, biar lebih paham sebelum kita masuk ke level-level tipenya. Oke. World is a multidimensional reality. Dunia adalah multidimensional dalam kenyataannya. At a lower level, it is full with unconsciousness and competitiveness. Hal-hal apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian darinya. Tapi masih banyak yang tidak sadar bahwa kita sebagai manusia harus tetap fokus pada poin mengenai koneksi kita terhadap semesta atas kesadaran itu sendiri. Jika orang sudah mampu benar-benar full dengan, maka akan banyak keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Oke, selanjutnya. At the very core of your being, in every cell in your body, di setiap akar di dalam diri, di setiap sel di dalam tubuh itu sebenarnya teman-teman kalau pernah dengar Kundalini, ada energi kita yang hidup. Murni energi kita, elektromagnetik sebutannya, yang sebenarnya berasal dari tata surya atau galaksi. Karena bagaimanapun juga kita adalah mikrokosmik. Higher level consciousness sendiri ternyata teman-teman siapapun bisa mengkontrolnya. Cuma karena memang wawasannya itu tidak ada di sekolahan, maka saat ini kita dalami ya. Gimana sih ya caranya untuk bisa kesadaran kita nih bisa semakin tinggi, semakin meningkat, bahkan tidak drop dengan kejadian hidup apapun. 1, kontrolnya ada di dirimu. Kontrolnya ada di diri kita sendiri. Kontrolnya bukan di orang lain. Seringkali kita terseret sama situasi yang membuat kita nggak nyaman, tapi kita lupa kita sebenarnya pegang jangkarnya. Kita sering membiarkan jangkar kita ditarik-tarik situasi dari luar. So guys, seekers, untuk meningkatkan kesadaran semakin lebih tinggi, kita harus mampu mengkontrol proses. Caranya gimana? 1, kita harus bisa memfilter, selektif apa yang bisa menjadi perhatian kita. Karena situasi sekitar setiap hari itu akan selalu banyak attention seeker, baik itu manusia, baik itu situasi. Tapi kita yang memilihnya, sejauh mana kita harus memberi perhatian. Selanjutnya, kita harus melatih otak kita. Involves prefrontal cortex. Seringkali orang lupa brain ini perlu dilatih. Perlu dilatih brain. Brain ini butuh kerjasama dari mind and soul kita untuk secara fisik brain ini butuh dikembangkan dari makanan yang kita makan. Terusnya kemudian juga dari apapun yang kita pikirkan, bahkan kita sendiri harus bisa meneliti apa yang kita pikirkan. Terkadang pikiran negatif kalau berhenti begitu saja, akhirnya di prefrontal cortex menyimpan memori yang pada akhirnya menjadi penurunan level kesadaran teman-teman. Fokus dan belajar terhadap sesuatu yang baru. Tuh kan, jangan monoton. Meskipun sekarang sedang COVID, kita jangan selalu fokusnya kepada oke, COVID gue kagak bisa ngapa-ngapain. Kata siapa? Justru banyak hal yang kita bisa syukuri, banyak hal yang kita bisa gali ketika kalau COVID itu nggak ada, mungkin kita nggak ngeh tentang rumah kita. Mungkin kita nggak ngeh tentang persahabatan kita. Banyak hal sebenarnya. Jadi kita harus fokus terhadap hal-hal baru. Pelajari hal-hal baru, jangan takut. Nggak ada yang namanya nggak mungkin. Asal kita ada niat dan usaha. Kadang-kala kita mendapatkan wawasan baru setelah kita observasi, setelah kita mengalami pengalaman. Oke, itu adalah poin yang pertama. Informationally promiscuous, available to other parts of the brain for use in reasoning. Itu tadi maknanya. Dan juga mesti berhati-hati bahwa tindakan kita ataupun aksi kita ataupun kontrol kita ternyata bisa memberi racun kepada pikiran kita rasional. Yang kedua, kita mesti hati-hati terhadap aksi dari
kontrol yang kita lakukan. Apakah itu justru beracun atau bermanfaat. Nah, untuk mencapai kesadaran itu kenapa sih ada orang yang mudah dan ada orang yang susah banget gitu. Padahal gue tuh kepingin paham. Declare that is insoluble because satu alasannya dualism is true, dualis, bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Masalah hard problem lagi yang membuat kesadaran itu tidak bisa kita temukan atau kita tidak bisa naik level kesadaran adalah kita tidak punya mental untuk understand mengenai misteri-misteri kehidupan. Maksudnya understand apa ya? Gini, misalnya ada situasi yang bikin teman-teman pengen nampol orang, oke? Contohnya apa lagi ya kira-kira? Tapi teman-teman bisa nge-hold, bisa nahan, meskipun teman-teman punya alasan, 1001 alasan untuk melakukan itu. But you choose to understand why the person do that thing to you. Beberapa ilmu intelijensi sendiri lebih berat kepada masalah logika, masalah yang teori yang terlalu baku. Sementara kesadaran itu harus fleksibel. Digarisbawahi, consciousness atau kesadaran itu harus fleksibel dan adaptif. Adaptif ya. What is consciousness? Apa itu kesadaran? Kadangkala ketika kita fokus terhadap perjalanan spiritual, kita tanpa sadar muncul spiritual ego yang pada akhirnya di luaran itu nggak penting. Yang penting gue ini lagi mencari perjalanan spiritual gue. Lo nggak penting. Gue yang bener. Nah udah, itu spiritual ego, bye. Kayak gitu. Sementara kita harus terus open minded untuk menerima wawasan-wawasan dari luar. Awareness of ourselves and our environment. Level of the unconsciousness. Unconscious ya. Kadangkala kita kembali muncul ingatan-ingatan mengenai kejadian di masa lalu yang sebenarnya men-trigger ke arah mana sih kesadaran kita ini kelak. Nah, kunciannya teman-teman, memori apa yang teman-teman simpan? Seekers, memori apa yang selama ini disimpan? Kebencian, kekecewaan, kebahagiaan, unacceptable feelings. Wishes itu harapan yang belum terpenuhi, kemudian juga keinginan kuat yang belum menjadi nyata. Nah ini tuh bawah sadar ternyata mempengaruhi itu semua. Nah masalahnya apa bawah sadar yang kita simpan ini negatif atau positif. Karena itu bisa mempengaruhi level kesadaran kita. Kembali lagi body, mind, soul itu terkoneksi. Seseorang yang secara spiritual itu level kesadarannya sudah tinggi, dia akan jarang sakit. Kalau masih ada sering sakitan, something wrong. Ini yang harus kita pahami mengenai level of the unconsciousness. Sebenarnya kesadaran itu setiap levelnya apa sih ciri-cirinya? Satu, satisfying citizen needs for health care and economic performance. Gampang, urusan perut, kesadaran pertama. Urusan kebutuhan hidup, tapi setiap orang kan beda-beda. Nah banyak ketika seseorang masih di level 1, fear-nya sudah acak adul, udah paranoid tingkat akut, sehingga berantakan bahkan untuk bisa masuk ke level 2. Kalau teman-teman yang level kesadaran kedua sudah full, safety sendiri, merasa nyaman sendiri, protection, bisa proteksi sendiri, bukan berarti harus mampu martial art, bukan, maksudnya protection secara batin, secara spiritual. Maka teman-teman udah bisa ngelewatin ini, maka akan bisa naik ke 3. Nah masalahnya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau level kedua kesadarannya tidak terpenuhi safety, protection, and peace. Teman-teman akan bisa lihat sendiri, akan terjadi banyak kekerasan. Selanjutnya kita masuk ke level ketiga kesadaran ya, seekers. Apa sih poinnya level ketiga kesadaran? Nah ini teman-teman sambil bisa observasi ke diri sendiri ataupun keluarga. Sehingga bagaimanapun juga wawasan yang kita terima bisa bermanfaat buat yang sekitar, yang terdekat kita. Gak usah muluk-muluk, yang terdekat kita aja. Poin nomor 3, education, supportive, business environment. Oke.
Poin level ketiga ini urusannya dengan sosial. Ketika seseorang sedang masuk ke dalam ranah sosial dan dia mendapatkan support dan dia mendapatkan wawasan baru seperti Zoom ini masuk level 3. So, nggak usah khawatir kalau 1 sama 2 agak masalah, ternyata teman-teman secara tidak langsung gabung di level ketiga, berarti sudah ada poin 3, tinggal merapikan 2 dan 1. Jadi teman-teman level kesadarannya ini minimal sudah masuk di 3. Jika level ketiga ini sudah mampu teman-teman atasi, maka teman-teman akan sangat bermanfaat di lingkungan sosial. Baik itu memberi wawasan, bukan menjadi kompor ya, memberi wawasan. Kemudian juga punya kualitas di dalam urusan infrastruktur bisnis. Bisnis itu macam-macam. Jualan tempe, kita buka kios jualan tempe, itu juga bisnis. Bisnis itu nggak mulu harus di balik meja kantor, kagak. Bisnis itu adalah ketika kita bisa menggaji diri kita sendiri, bahkan juga bisa memberi nafkah yang ada di sekitar kita. Itu namanya bisnis. Selanjutnya juga kita bisa mensupport teman-teman. Ini yang perlu dipahami. Ketika kita lebih banyak tidak menerima ketika teman kita berhasil terhadap apapun yang mereka lakukan, maka level kesadaran kita yang 3 ada masalah. Orang seringkali lupa mengucapkan congrats ya udah berhasil melakukan sesuatu, tapi kita diem aja. Berarti kita iri, dengki, something wrong. Level kesadarannya belum sampai 3. Kalau memang level kesadaran kita sudah ketiga, ketika seseorang berhasil, kita akan langsung memberi selamat. Kita akan langsung memberi at least gift sesederhana apapun. Karena kita ikut seneng. Kayak gitu, bukan dengki atau iri. Sekarang kita masuk level keempat, kesadaran. Di mana setiap orang butuh freedom. Di mana setiap orang butuh persamaan, equality. Dan di mana setiap orang butuh accountability atau validasi. Nah, masalahnya sejauh mana kebutuhan-kebutuhan ini. Kadangkala 3 kata ini dimanfaatkan. Gua butuh freedom, lo jangan ngekang gua dong. Yo, please gitu. Freedom pun juga punya responsibility, nggak freedom seenak udel. Gono ya. Jadi persamaan pun laki-laki dan perempuan bisa punya persamaan, tapi tetap harus saling respect. Laki dan perempuan itu punya kelebihan dan kekurangan yang kalau satu tidak ada timpang. Jadi memang harus saling respect, tidak boleh saling tanda petik memperbudak. Kayak gitu. Yang keempat, kita bisa lihat detailnya, kebebasan individual atau social tolerance, level demokrasi, press freedom, gender equality, ini level kesadaran sosial kita ada di mana teman-teman juga sudah bisa mengobservasi. Apakah kesadaran masyarakat ini sudah sampai di level 4, teman-teman yang bisa mengobservasi. Dan selanjutnya level kelima, teman-teman, ini lebih dalam lagi karena tidak semua orang bisa sampai di level kelima. Inclusion, fairness, openness, tolerance, and transparency. Kadangkala keterbukaan kita terhadap sesuatu, terhadap seseorang itu justru dimanfaatkan. Ibaratnya kayak mapping. Gue mau ngukur nih sejauh mana gue bisa manfaatin lo, kayak gitu. Dan toleransi kita kadangkala sering dimanfaatkan. Kenapa pada kata-katanya di sini ya? Kenapa? Jelap ya? Kenapa toleransi ini juga sering bermasalah di level kelima? Ini dia. Terkadang kita melakukan hal baik sama orang lain dan kita berekspektasi orang tersebut akan melakukan hal baik. Itu sebenarnya tidak ada. Jika kita melakukan hal baik, lakukan hal itu. Jangan pikirin orang itu akan melakukan hal yang sama. Biarin aja. Kalau memang pun dia tidak melakukan hal yang sama, ya sudah. Itu urusannya dia. Urusannya kita tuh sama energi kita, sama semesta. That's it. So teman-teman, kalau teman-teman sudah be fair, adil, open, toleransi dengan segala hal, transparansi tanpa ingin memanfaatkan. So, congrats, teman-teman udah sampai di level kelima. Level kesadaran keenam adalah, nah di sini ada quality dan preservasi. Teman-teman bisa lihat selanjutnya detailnya adalah health and quality of the natural environment and quality of preservation efforts. Ini lebih ke kesadaran yang lebih besar ya, buat personal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan itu.
ke dalam kesadaran yang lebih besar. Kualitas. Seringkali kita menuntut orang lain memiliki kualitas yang sempurna. Hello. Kalau kita masih menuntut, berarti kita masih ada yang perlu diperbaiki. Ada orang menuntut, itu berarti sebenarnya yang error orang yang menuntut itu. Jadi nomor 6 ini, kalau teman-teman sudah jarang menuntut sama siapapun yang di sekitar, so congrats teman-teman, kesadaranmu luar biasa. Meskipun seringkali teman-teman tidak menuntut, tapi kok kayak diinjek-injek ya, no worries, semesta nggak kok mengenai hal ini, no worries, you will be safe, itu aja. Level ke-7, kesadaran. Berarti kalau nomor 6 itu kalau tidak menuntut berarti detachment ya. Kalau menurut Nyanya ya, itu udah detachment. Udah nggak ada attachment. Itu sih di garis bawahi kesadaran nomor 6. Detachment. Oke. Level kesadaran ke-7. Stability, well-being, happiness. Siapa di sini yang happiness meskipun habis diputusin sama pacar? Nggak, jadi gini teman-teman. Level kesadaran ke-7, ini kalau orang pikir akan dianggap gila. Kenapa? Lo disakitin, lo tetap happy. Lo digonjang-ganjingin, lo diserang, tapi lo tetap stabil. Lo dihina-dina, tapi lo tetap santai. Nggak gila apa? Selanjutnya, teman-teman harus bisa menemukan kebahagiaan di diri sendiri. Menciptakan kebahagiaan di diri sendiri tanpa harus mencarinya di luar. Karena kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan di luar. You need to have a seed, punya bibit kebahagiaan itu sendiri, which is love. Do you have love? Do you know love? Jadi nomor 7 ini, happiness stabil dalam keadaan chaos apapun. Karena kembali lagi, dirimu adalah bagian dari semesta. Kalau ikatanmu kuat, koneksimu kuat ke semesta, apapun yang terjadi, miracles itu pasti ada kok. Yakin ya. Binder dan that, itu aja sih. Oke, selanjutnya teman-teman bisa baca, ini adalah jokes. Kembali lagi, kita harus bisa tertawa dalam keadaan apapun. Itu karena capek kalau kita terus kelelahan secara pikiran, menangis karena hati, itu akan draining dan muka kita akan makin gak jelas ya, lodoh gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini adalah jokes mengenai consciousness. Yang Nyanya berikan ini sebenarnya melatih brain. Nyanya nggak akan ngasih jokes yang ecek-ecek. Kenapa? Jokes aja bahkan perlu mikir, baca berulang-ulang. Kenapa? Ini menstimulan brain di otak untuk bisa naik kesadarannya secara humor level yang tinggi ini. Tadi kalau teman baca jokes yang tadi, yang kayak bingung apa sih gue kagak ngertinya, ini sebenarnya akan menstimulan, men-trigger listrik-listrik di brain kita, dan itu berhubungan dengan kesadaran kita. Secara spiritual. Spiritual itu nggak melulu serius kok. Spiritual itu bahkan harus humor untuk bisa paham. Soalnya berat banget. Buat lebih mendalami mengenai bagaimana kita bisa memilah mengenai kesadaran itu sendiri. Karena untuk belajar mengenai level-level kesadaran itu, teman-teman, kita harus bisa membagi, bukan mengotak-kotakan ya, memilah dulu, biar kita pelajari satu-satu breakdown, baru kita paham. 2 poin bahaya ini, konflik dan victim. Kesadaran di bawah kesadaran kita ya. Sementara kalau untuk memahami level kesadaran teman-teman, kita nggak akan bisa naik level apabila kuncian bawah sadar ini kita mulai breakdown malam ini. Apakah gue punya konflik, gue masih punya dendam, gue punya anger terhadap masa lalu sehingga selalu bikin masalah di masa sekarang, atau gue merasa menjadi korban sehingga gue apa-apa pesimis, apa-apa gue nggak yakin. Orang udah pada kemana, kita masih diem aja termenung di kamar. Kalau menghasilkan kreatif nggak apa-apa, termenung di kamar, tiba-tiba lumutan, kan repot ya. Gitu. Positif ego itu adalah, ego jika kita arahkan dengan benar, maka akan menghantarkan kita kepada level kesadaran yang luar biasa. Oke, ini kunciannya. Oke, teman-teman mulai perhatikan. Ego jadikan positif, caranya dengan rekonsiliasi. Peace. Apa sih rekonsiliasinya? Ini loh kontennya sudah ada di tulisan. Peace, damai, acceptance, menerima, atau win-win solution. Jangan win-win seenak sendiri. Itu cuma namanya ego. Level kesadaran tertinggi itu adalah ketika seseorang mampu rekonsiliasi,
concern, dan juga responsibility. 3 hal ini penting. Dia sudah bisa menjinakkan egonya. Oh gini tuh bocorannya ternyata. Asik kan? So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuncian password untuk bisa sampai di 7 kesadaran tersebut. Paling bawah. Dan teman-teman perhatikan juga, paling bawah itu victim. Nomor 2 itu konflik. Ini kalau secara tidak langsung ya, ini ada hubungannya dengan chakra, root, sacred, solar, heart, throat, ajna, dan crown. Iya enggak? Iya kan? Awareness itu urusannya ke arah atas, ke langit ya. Mau atas surya, galaksi, pokoknya ke atas. Sementara kalau urusannya, makanya harus ngimbang. Kalau ke atas mulu, yang ada kita nggak punya roots, kita ngambang, udah kayak arwah penasaran. Kayak gitu. Jadi kita harus kuatin root juga. Makanya Nyonya kenapa dari dulu-dulu kalau cakra itu selalu bawel root chakra jangan urusan acna mulu. Root chakranya udah kuat belum? Kayak gitu kan. Sukses ini adalah ketika seseorang mampu tetap bertahan di keadaan di luar comfort zone. Orang belum bisa dianggap sukses ketika dia berada di comfort zone. Orang baru bisa dianggap sukses ketika dia bisa bertahan di keadaan yang tidak nyaman. Kewarasannya itu dites. Level kesadaran sukses, orange. Oke, selamat malam buat semuanya. Nyonya pamit, selamat istirahat, selamat mimpi indah. Jangan lupa, I love you all. Selamat malam, bye-bye. Night-night.